이 안에 내 뒤통수를 처리해볼 사람. 그럼 일단 설렁탕이나 한 그릇 하자. 꼭 그렇지도 않아. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang buronan polisi yang telah melakukan korupsi pajak, dan untuk mencegah dari persidangan dia pun berniat untuk kabur ke luar negeri. Tapi tiba-tiba datang sekelompok orang yang langsung membunuhnya di tempat itu juga. Sick and tired of hiding and waiting in here for so long. Setelah membunuhnya, mereka pun terlihat memakai baju tahanan yang menandakan bahwa mereka adalah sekelompok napi penjara. Keesokan harinya, polisi yang menyelidiki kasus itu pun tidak bisa menemukan jejak dan bukti yang konkret, sehingga mereka menyimpulkan bahwa kematiannya disebabkan oleh narkoba. 검찰 소환 조사를 앞둔 채 돌연 잠적했던 우명그룹 재무이사. Scene beralih dengan memperlihatkan seorang napi baru sekaligus seorang detektif kepolisian yang bernama Song Yu. Alasan dia masuk penjara adalah untuk balas dendam atas kematian kakaknya, dan dia mencurigai bahwa pembunuhnya kini sedang berada di penjara. Setibanya di sana, dia pun mendapat hinaan dari napi lain sehingga dia pun langsung meludahinya. Dan karena orangnya sombong, akhirnya dia pun mendapat pelajaran dari napi yang lain. 오랜만에 꼴통이 하나 들어왔네. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan salah satu ketua di sana yang bernama Hyung Min, di mana karena dia kesal kepadanya, dia pun memberikan pelajaran dengan mengencingi wajahnya. Namun tak disangka dia masih bisa melawan dan justru mampu membalikan keadaan. 첫날부터 이렇게 할렐레 하면 어떻게 해? 재미. 그래. Setelah kejadian tadi, kini dia meminta kepada inspektur penjara untuk dipindahkan ke sel yang lain. Namun ternyata dia justru membawanya ke gangster yang lain bernama Iko. 당신 지금 내 말 안 듣고 있지? 아까 전에랑 교도관 둘로 뽑혔어 내가. 괜히 멀쩡한 사람 꼴통만. Kemudian di situ mereka pun kembali memberikan pelajaran agar dia patuh kepada sang ketua, dan setelah mendapat ancaman tersebut akhirnya dia pun patuh kepada Iko. 피곤해져. 소름 돋고. 앞으로 잘하기로. Setelah segala keributan tadi, akhirnya dia dibawa ke ruangan isolasi selama beberapa hari. Di sana juga sipir penjara menjelaskan bahwa Iko merupakan seorang mafia yang paling ditakuti di penjara ini, di mana jika ada orang yang menentangnya maka dia tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Selain itu, Iko juga sering menjalankan bisnis narkoba dan sering mendapatkan keuntungan yang cukup besar, yang mana dia selalu bekerja sama dengan para sipir untuk menjalankan bisnisnya. Sementara orang yang menjalankan bisnisnya di luar adalah seorang pria bernama Dr. Kim. 아, 우리도 거긴 녹탔지. Di tempat itu juga mereka mengatakan kepada Iko bahwa Song Yu merupakan seorang polisi yang sengaja diutus ke penjara ini. 부서 아니면 어떨까 싶은데. 잡수기에는 이제 좀 조용한 거. Beberapa hari kemudian akhirnya dia keluar dari ruangan isolasi. Di sana dia bertemu dengan mantan anak buahnya saat menjadi polisi. 누구냐? Tak lama kemudian datanglah Hyung Min yang menuntut balas dendam atas perlakuan kemarin. Awalnya dia tak peduli, namun ketika dia menghinanya, dia pun langsung menghajarnya saat itu juga. 야,
Di tempat itu juga Iko menghampiri mereka dan meminta kepadanya untuk duel saja. Dia pun setuju, namun jika dia menang dia harus memberikan sebuah hadiah dan dia ingin dipindahkan ke sel 84. Dan jika Hyung Min menang, dia juga ingin dipindahkan ke dalam sel yang lebih bagus. 부장님, 내 몸이 점점 양아치가 돼. 내일이라도 걸까? Dan akhirnya karena sutradara tak ingin Song Yu mati, dia pun dapat memenangkan pertarungan tersebut. 아무리다. Singkat cerita, sebagai imbalan dari pertarungan tadi, kini dia dipindahkan ke sel yang cukup bagus. Dan di dalam sel itu juga ternyata sudah diisi oleh 3 napi, yang faktanya ketiga napi tersebut merupakan orang yang telah melakukan pembunuhan di awal film tadi. 야, 안 돼. 그런 거 받지 마. Beberapa saat kemudian akhirnya dia mengetahui bahwa semua napi di sana termasuk sebagian dari orang pintar. Bahkan di sana ada seorang napi yang berprofesi sebagai mantan dokter, dan merekalah yang telah membunuh kakaknya di awal film. 밥 좀 먹자. Di situ juga mereka sempat menegurnya, di mana jika dia ingin hidup aman maka dia harus bersikap baik kepada mereka. 짭새 따위는 명언도 못 내밀고. Di sisi lain, Kang terlihat menemui Dr. Kim yang memberikannya sejumlah uang. Dan alasan dia memberikan uang tersebut adalah untuk tidak mengungkap pembunuhan yang terjadi kepada kakaknya Song Yu. Setelah itu, Kang meminta kepada Iko untuk menghentikan semua bisnisnya. Hal itu disebabkan karena kini direktur kepolisian telah diganti dengan orang yang baru, sehingga mungkin saja dia tidak bisa diajak kompromi dengan bisnis haramnya. Namun di sana dia menolak dan justru menyarankannya untuk menjabat menjadi inspektur penjara. 이제 좀 적당히 하지. 그거는 늦으면 똥 되는 거니까 서두릅시다, 강 소장님. Keesokan harinya dia berencana untuk mencuri barang sitaan dari polisi. Selain itu dia juga mengajak Song Yu dalam aksi pencurian tersebut. Setelah mereka berhasil, ternyata salah satu dari mereka telah berkhianat dengan membawa hasil curian tersebut dan kabur dari sana. Sementara itu, Kang yang mendengar hal tersebut kini dia memarahi para sipir karena telah lalai menjaga barangnya. Ditambah lagi direktur lapas yang baru kini akan datang ke sana untuk melakukan investigasi. Jelas hal tersebut membuatnya semakin panik karena dia takut jika kejahatannya akan terbongkar. 자리 바꿔! 아이고, 과장님. 야, 정 과장! 왜? Di sisi lain, kini direktur baru telah sampai di sana yang langsung mengecek dan mengawasi kegiatan para napi. Bahkan di sana dia menghampiri Iko dan memintanya untuk patuh kepadanya. Namun dengan sombongnya Iko, dia justru diam dan mengabaikan permintaannya. 이러니까 진짜. 제법이긴 한데 이거 모범수야? 1급? 널 좀 쉬어 이 새끼야. 아씨 발람이 내 승질 까먹은 모양이네. 너 왜 가만히 있는 사람 괴롭히고 그래요? 그래 어쩌 쓰레기지 네가. Dan akibat kejadian itu, kini Song Yu kembali dibawa ke ruangan isolasi. Malam pun tiba, Iko pun mengajak Song Yu untuk pergi keluar dan makan di restoran. 없으면 관둬. Di dalam pertemuan itu, Iko meminta kepadanya untuk menangkap anak buahnya yang telah kabur. Dan sebagai imbalannya, dia akan memberikan 1 juta won jika dia berhasil menangkapnya. 빵쟁이 간수할 것 없이 쟤 당신으로는 힘들지. 그럼 부럽다고 해, 이 새끼야. 찾아내기만 해도 현찰 1억.
Scene beralih ke masa lalu Song Yu di mana saat itu sang kakak menyuruhnya untuk segera bertindak menyelidiki sebuah kasus yang berkaitan dengan Iko. 다음에 이제 그 엄마한테 전화 좀 해. Dan pada saat itu juga kakaknya tiba-tiba meninggal yang diduga akibat kecelakaan. Sedangkan Song Yu justru menuduh kepada Iko bahwa dialah yang telah membunuh kakaknya saat itu. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke penjara agar membalaskan dendamnya kepada Iko. Beralih ke masa sekarang, setelah dia menunggu, akhirnya anak buah Iko pun datang dan langsung menghajarnya saat itu juga. Kemudian dia pun membawanya ke sebuah gudang untuk dibunuh langsung oleh Iko. Singkat cerita, setelah kejadian tadi, akhirnya Song Yu pun diangkat menjadi tangan kanannya. 여기가 무슨 인생 막장 같겠지만 지난달에 아버지께서 칠순여행으로 니들 둘이 갑이지. Namun di sisi lain, tangan kanan Iko sebelumnya kini menjadi cemburu dan berniat untuk mengajaknya baku hantam. Sedangkan Iko yang mendengar hal itu, dia pun langsung menghajarnya dengan besi. Kemudian dia menghampiri Min dan berniat untuk bekerja sama melawan Iko dan semua anak buahnya. 빵에서 살 거냐? 흥분하지 마. 다 생각해서 해주는 좀 티찜식 모른 척만 하라니까. Di sisi lain, ketika Song Yu sedang mengepel di sana, dia tak sengaja melihat Kang yang sedang menyembunyikan semua kejahatannya. Dan pada suatu hari dia langsung masuk ke ruangan tersebut untuk mencari barangnya. Setelah dia menemukannya, ternyata itu merupakan sebuah kaset rekaman tentang suatu kejadian. Dan faktanya rekaman tersebut ada kaitannya dengan kematian kakaknya. Tak lama kemudian, Kang pun datang ke sana dan langsung memarahi Song Yu saat itu. Namun dia mengatakan bahwa dia sedang membereskan ruangan itu atas perintah dari seorang sipir. Akan tetapi dia harus menggeledahnya karena dia curiga bahwa Song Yu telah mencuri barang. Namun di sana Song Yu memberikan sejumlah uang untuk tidak mengatakan apapun kepada Kang. 심심하면 차도 바꾸고 좋은 건 다 해먹. Sementara itu, Dr. Kim sendiri kini telah menyelundupkan narkoba dengan berpura-pura memberikan sumbangan. 오늘은 특별 휴무다. 야, 잘해. 어? 우리 총반장님 눈에 쏙 들었다 하길래 누군가 궁금했는데. 자, 입금해 주시면 되고. 뭐해? 저 금융실. Di ruangan lain terjadilah aksi baku hantam antara Iko dan tangan kanannya dulu. Dan pertarungan tersebut akhirnya dihentikan dengan para sipir yang datang ke sana. Namun ketika Song Yu akan dibawa, tiba-tiba dia mendapat pukulan hingga pingsan. 진설을 많이 준다. 이거보다 더 확실하고 완벽한 강혁수. 예. 너 이게 될 것 같으냐? 요즘 접자. Singkat cerita, saatnya kini Hyumin akan dibebaskan dari penjara. Namun ternyata dia justru ditinggalkan di tengah jalan dan ditabrak hingga tewas. Sementara itu, Iko sendiri terlihat mengumpulkan semua anak buahnya dan meminta mereka untuk mengaku karena telah berkhianat kepadanya. Di situ anak buahnya pun mengaku dan meminta maaf atas pengkhianatannya. Namun di sana Iko justru meminta kepada Song Yu untuk membunuh dengan cara yang sadis.
뭔데 이렇게 갑자기 뒤통수를 까신 분이 계시네. 창길이랑 짱을 해가지고 같은 새끼들. 별거 아니구나 싶은 순간. 간다고. Di sisi lain, direktur baru kini sudah mengetahui tentang semua kejahatan Kang dengan Iko. Oleh sebab itulah Kang memberikan kebebasan kepadanya dan memintanya untuk keluar dari penjara. Namun di sana Iko tetap menolak lantaran dia sudah menganggap bahwa penjara ini bagaikan rumahnya. Selain itu, dia justru berencana akan membunuh sang direktur baru karena telah mengganggu bisnisnya. 우리 소장님이 또 이런 면이 있어. 네 마누라 싹 역. Sementara itu, Song Yu sendiri terlihat menghampiri temannya saat di kepolisian, di mana dia memberikan sebuah kaset tentang bukti atas kematian kakaknya. Dia juga mengatakan bahwa penjara ini seperti pabrik narkoba dan banyak para anggota yang korup. Malam pun tiba, terlihat mereka akan melakukan transaksi narkoba di sebuah pabrik. Namun di sisi lain, Song Yu diam-diam menghubungi temannya untuk datang ke pabrik tersebut dan menangkap mereka. 불 바뀌었어. Dan saat mereka datang ke sana, ternyata di situ Iko dan anak buahnya tidak ditemukan. Karena faktanya Iko terlebih dahulu akan membunuh sang direktur di tempat penggilingan. 뭐야? 계셨어? 장난 이놈 심하잖아. 이거야. 저기. 막으면 승산 있습니다. 내가 다른 방법 찾아볼 테니까. 쉽지가 않네. Ketika dia mendengar bahwa polisi telah mengepung mereka, di sana dia juga menanyakan Dr. Kim yang selalu diawasi rekan Song Yu di kepolisian. Oleh sebab itulah akhirnya dia mengira bahwa Song Yu telah mengkhianatinya. Dia pun mengatakan bahwa memang benar dialah yang telah membunuh kakaknya saat di awal film. 얘는 알고 있었어? 여기까지다. Tak lama kemudian datanglah Kang yang marah kepada Iko karena telah membunuh sang direktur. Namun tiba-tiba 쓰레기 같은 빵쟁이 새끼 사람 대접. dan ketika Song Yu tak berdaya, untungnya ada seorang pria menolongnya dengan mematikan lampu, sehingga akhirnya dia pun berhasil lolos dari sana. Setelah itu dia langsung menghancurkan semua fasilitas yang dimiliki oleh Iko. 지금 즉시 발사동 개방시. Dan setelah semua yang terjadi, akhirnya mereka berdua kini saling baku hantam di tempat itu juga. Hingga saat dia akan membunuhnya, para polisi pun datang ke sana untuk menghentikan mereka berdua. Namun tiba-tiba singkat cerita, setelah semua kejadian tadi, akhirnya semua nafi yang terlibat kini ditangkap oleh pihak yang berwajib. 우리가 인계하겠습니다.
Keesokan harinya, Song-yum mendapatkan kabar bahwa Dr. Kim juga telah ditangkap atas keterlibatannya dalam penyelundupan narkoba. 이거 송경심 덕분에 다들 일복 터졌어요. 다만 점은 관련 재소자들이나 교도관들 진술에 제가 할 수 있는 일은 여기까지인 것 같습니다. 어차피 거기도 사람 사는데.